semua, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Masih ragu-ragu jawabnya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu semua kita bersiap, menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita. Kita hendak masuk ke dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Allah kami yang baik. Kami mengucap syukur untuk segala berkat-berkat-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan. Di pagi hari yang cerah ini Tuhan, Engkau memberi hari yang baru, Engkau memberi nafas yang baru Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih untuk sinar matahari yang boleh menyegarkan tubuh kami Tuhan. Dan kami boleh tiba di gereja ini untuk kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami siap memuji nama-Mu Tuhan, kami siap menyembah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita menyiapkan hati kita. Kita mau menyembah Allah kita yang megah, Allah kita yang mulia. Kemegahan Raja dalam kemuliaan,
Tuhan. Biarlah Tuhan, nama-Mu hanya yang kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang siap memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan, amin. Saatnya kami mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Berikan pengertian pimpinan Roh Kudus-Mu agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan ini. Kiranya segala pujian syukur kami menyenangkan hati-Mu. Dan kami akan meneruskan Tuhan sembah puji kami selama kami masih hidup. Selama kami Engkau beri kesempatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang. Haleluya. Kalau Abraham tadi mengatakan bahwa kemanapun dia melangkah, kasih berkat Tuhan menyertai dia. Demikian juga siang hari ini siapapun yang menyampaikan renungan, Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Judulnya Renew Your Spirit ya. Perbarui semangatmu, perbarui rohmu. Tapi sekarang tanggal 30, saya lihat semuanya, wah sudah diperbarui. Cerah, habis bayaran, gajian. Haleluya. Wah cerah banget ini ya. Wah banyak yang tersenyum, sukacita. Saya yang enggak gajian. Haleluya. Gak apa-apa, tenang aja. Ya. Renew your spirit. Bentar, tak lihat catatan saya. Biar enggak keliru. Renew your spirit, perbarui semangatmu, perbarui rohmu. Diperbarui itu dilanjutkan ya, istilahnya dihidupkan kembali atau didirikan kembali. Kalau dalam dunia otomotif adanya bukan renew ya, facelift ya. Facelift itu depannya luarnya aja yang diperbarui. Dalamnya tetap gitu-gitu. Iya Sandi, gitu ya. Iya, kita jangan facelift ya, tapi renew, diperbarui semuanya. Dari dalam semuanya. Karena katanya manusia jasmani kita itu semakin menurun, tapi manusia rohani kita nih yang semakin bertambah-tambah. Ya, semakin kuat gitu. Jadi benar sekali judul ini. Ayatnya kan di Kolose pasal 3 ayat 10. Ya. Kolose 3, 10, dan telah mengenakan manusia baru untuk terus-menerus diperbarui, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya, begitu. Mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian beli baju baru, masa dipakai terus? Kan pasti dicuci, disetrika, begitu terus ya. Supaya kelihatan baru terus, supaya nyaman dipakai ya, itu. Manusia baru kita itu, kita sudah mengenakannya, tapi harus terus-menerus diperbarui. Kalau enggak, seperti baju itu, nanti lungset. Apa itu bahasa Indonesianya lungset? Nah, kusut ya. Harus diperbarui manusia rohani kita. Manusia jasmani enggak apa-apa ya. Mau harus tampil dengan baik, bagus ya. Jangan acak-acakan gitu. Tapi manusia rohani kita harus diperbarui dari hari ke sehari. Sesuai apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dalam pujian tadi datang Roh Kudus dikatakan, kuasamu bebaskan hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Dengan minyak yang baru urapiku. Kan demikian. Kuasa Tuhan yang dapat memperbarui kita. Kuasa Tuhan yang dapat mengubah hidup kita ini. Kadang kita meskipun manusia jasmani kita tuh seperti saya yang sudah lansia, karep iki ono. Waduh ya, karep ono mesti ketawa loh kalau saya bilang lansia. Karep ono tapi tenaga ini ya gitu ya, gitu. Dan manusia kita itu juga begitu. Jasmani kita nih, wah, kadang sudah semangat, tapi suatu ketika mengalami kelesuan. Perlu diperbarui, perlu ya dikuatkan lagi.
supaya kita itu nggak loyo, nggak lemes dalam mengiring Tuhan. Tuhan berlari, kalau kita nggak ikut lari, ya ketinggalan jauh. Nggak bisa mendapatkan apa-apa, ya. Kuasamu bebaskan hidupku, bebaskan dari segala permasalahan ini loh yang merintangi kita untuk berlari-lari kepada Tuhan. Ya, menghampiri hadiratnya, kuasa Tuhan. Kuasamu yang mengubahkan hidupku, ya mengubah yang tadi lemes-lemes, tadi nggak semangat sudah mulai loyo kayak Elia ya, bukan Elia yang di atas ini, bukan. Ini semangat terus, luar biasa bro. Haleluya. Ya, itu perlu diperbarui ya, perlu diubah semangatnya. Kuasamu dan minyak yang baru berbicara tentang Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus untuk memperbarui manusia rohani kita. Kenapa saya bilang gitu? Apa sih yang diperbarui? Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dikatakan ya. Ya, coba 2 Korintus. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, 2 Korintus 4, 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kenapa dikatakan sebab itu kami tidak tawar hati? Amsal kan mengatakan, jika dalam masa kesesakan kau tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Setiap hari kita mengalami kesesakan, mengalami permasalahan, tapi kalau kita tawar hati, nggak ada kekuatan sama sekali. Ya, jadi apalagi kita harus menyadari manusia lahiriah kita ini semakin hari semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Karena itu yang dilihat oleh Tuhan, yang diperlukan ya dalam kita mengiring Tuhan. Manusia batiniah ini. Coba kalau kita datang, kita ketemu seseorang datang dengan loyo, dengan tadi lemah lunglai dan lain sebagainya. Pasti kan tidak memberikan kekuatan buat kita. Tidak memberikan suatu semangat. Karena dia lemah secara rohani, secara batiniahnya itu lemah, stres ya dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka itu bersemangat, wah yang didatangi, yang ditemuin juga semangat juga ya. Kayak WL tadi itu, semangat banget, luar biasa ya. Itu, seragamnya juga bagus. Mungkin sudah jadi seragamnya ya, haleluya. Ya, perlu memberi semangat itu ya, gitu. Biar tidak tawar hati. Ya, terus kenapa kita perlu dibaharui terus menerus setiap hari manusia rohani kita ini? Karena Roma pasal 12 ayat 11 itu mengawaskan. Ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oh, gitu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rohmu menyala-nyala tok enggak untuk melayani Tuhan buat apa gitu loh. Ya. Gitu. Rohnya kita, roh kita ini loh perlu terus menyala-nyala. Api Pentakosta, wah ini kita orang Pentakosta ya, itu api Pentakosta harus menyala terus di dalam hati kita. Dan kita melayani Tuhan tidak dengan loyo, tidak dengan lemah gemulai ya, gitu, tapi dengan semangat, gitu. Roma mengawaskan demikian, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Makanya kita perlu dibaharui hari demi hari, setiap waktu. Karena setelah pulang dari gereja ini pun kita akan mengalami berbagai macam masalah. Ya, di gereja pun bisa mengalami masalah. Di luar gereja tambah nemen. Ya, kalau tidak diperbarui, wah kalah pasti, lemes. Ya, itu diketawain sama si iblis itu. Ya, karena serigala-serigala di luar itu siap menerkam kita. Apalagi kalau ngelihat loyo. Kalau singanya, harimaunya itu cuma mengaum-ngaum, giginya sudah enggak ada. Coba baca di firman Tuhan. Tapi serigala-serigala itu, giginya masih tajam. Dia berkelompok, hati-hati. Kita bagaikan domba-domba yang diincer. Kapan kita lemahnya. Ya. Kemudian 2 Korintus pasal 5 12 mengatakan, 2 Korintus
pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hal ini harus disadari untuk setiap orang Kristen. Oleh setiap pengikut-pengikut Kristus. Jadi manusia lama kita itu sudah berlalu harusnya. Gitu. Ya. Nah, yang baru sudah datang. Kita, waduh yang baru sudah datang. Tapi kita acuh tak acuh, biasa-biasa, nggak pengen dibaharui dari sehari ke sehari. Bahaya itu, ya. Kita jatuh dalam berbagai-bagai macam pencobaan, berbagai-bagai kelemahan. Melalui hal yang kecil-kecil sampai yang besar, kita tidak akan mampu menghadapinya. Ya, kalau kita tidak waspada. Jadi harus menyadari, di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau membaca ayat ini, saya tidak setuju dengan kata-kata bahwa kalau anak nggak ada bekas anak, ya toh. Tapi kalau istri atau suami ada bekas istri, bekas suami. Nggak ada itu, di dalam Kristus itu semuanya baru. Harus percaya itu. Jadi nggak ada bekas-bekasan di dalam Kristus itu. Semuanya baru. Ya. Jadi kita tuh harus yakin, percaya bahwa kita tuh diberbaharui hari ke sehari. Ya, di dalam Kristus. Jangan pakai pengertian-pengertian duniawi. Itu berbahaya. Ya, melemahkan iman kita. Melemahkan apa? Hati kita, pikiran kita. Oh ya sih aku ini barang bekas. Ya, bahaya. Nanti kita nggak percaya lagi untuk melayani Tuhan. Di luar kita kelihatan menunduk, gini lemah, ya. Karena barang bekas. Enggak, ya. Hati-hati nanti ketemu tukang rombeng, dirombeng barang bekasnya. Haleluya. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Seperti saya sampaikan di depan tadi, siapa yang bisa memperbarui? Apa yang bisa memperbarui? Hanya Roh Tuhan, Roh Kudus itu yang bisa memperbarui manusia rohani kita dari hari ke sehari. Siapapun, setiap orang pasti dapat berubah. Pribadi-pribadi ini yang merasakannya. Aku semakin, waduh aku dalam pelayanan kok semakin menurun ya. Aku rasanya ke gereja kok aras-arasen. Aku berdoa kok rasanya aras-arasen. Itu kita bisa menilai bahwa itu manusia rohani kita mulai mengalami kelesuan. Nah, jangan berlambat-lambat. Segera datang pada Tuhan. Minta sama Tuhan untuk diperbarui dari hari ke sehari. Harus terjadi hubungan yang intim, yang baik dengan Tuhan, dengan Allah kita. Supaya apa? Supaya kita tuh mendapatkan kekuatan yang baru setiap hari. Kita mengerti. Nah, kalau kita misalkan sama orang tua, nggak pernah berhubungan dekat, nggak pernah berbincang-bincang, nggak pernah bercakap-cakap, bergaul. Terus bagaimana orang tua itu bagaimana kita mengerti kehendak orang tua itu? Ya. Demikian juga kalau kita jarang sekali bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan Allah, maka kita akan terputus hubungan-hubungan itu. Rohani kita, manusia rohani kita itu akan semakin kering, semakin loyo. Ya. Nah, melalui apa saja? Melalui doa, melalui penyembahan, dan pembacaan firman Allah. Itu yang bisa memperbarui manusia rohani kita. Doa sangat penting, ya. Seperti tadi kita bercakap-cakap dengan Tuhan istilahnya, berdoa. Ada jam doa di tempat ini, pergunakan sebaik mungkin. Ada kesempatan bangun pagi ataupun dimanapun juga berdoa sama Tuhan. Kita tidak tergantung jam, waktu dan sebagainya. Harus menghadap ke mana-mana. Kita berdoa tutup mata, Tuhan ada di situ. Ya, mudah sekali kita bertemu sama Tuhan. Untuk berdoa, menyampaikan apapun juga. Ya, bercakap-cakap, biasakan hal itu. Kedua, melalui penyembahan. Penyembahan ada pengagungan kepada Allah, penyerahan diri secara total. Mengagungkan Dia, Dia pencipta kita, Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia Allah yang Maha Dahsyat.
kita datang kepada Dia. Kemudian melalui firman Tuhan, 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan, 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Melalui firman Tuhan, kita bisa mengkoreksi kita, diri kita, pribadi kita. Oh iya, ternyata aku melenceng dari firman Tuhan. Ternyata aku jauh dari ini, sudah mulai menjauh daripada firman Tuhan. Di situ kembali kita diperbarui, ya. Berdoa, menyembah Tuhan, mengagungkan Dia, membaca firman Tuhan. Maka Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti apa yang harus kita lakukan ini, apa yang kurang dalam kita. Semua itu karena sangat perlu buat kita menghadapi keadaan sekarang ini, ya. Senjata kita hanya doa. Ya, itu aja. Datang sama Tuhan, berdoa. Enggak perlu senjata yang lain-lainnya. Berdoa, datang pada Dia. Dengan demikian kita mengerti kenapa kita diberi hidup. Ya, dengan berdoa, membaca firman Tuhan, menyembah Dia, kita diberi kesempatan hidup sampai hari ini, gitu. Kalau Bapak Ibu Saudara dikasih umur panjang, ya, jangan ngomong, ini aku kok gak mati-mati. Wah, itu ngalup, itu gak boleh, itu gak benar, ya. Soalnya firman Tuhan mengatakan, kalau aku diberi hidup hari ini, ya, aku ini harus bekerja dan menghasilkan buah yang dapat dinikmati orang banyak. Loh, itu diyakini. Tuhan, aku diberi hidup pagi ini, hidup sehat. Terima kasih Tuhan, izinkan aku bekerja, menghasilkan buah, ya. Terus buahnya apa? Ya bisa dinikmati banyak orang, dinikmati keluarganya, dinikmati teman-temannya, menjadi berkat dimanapun kita berada. Itu loh, ya. Jangan kita pengen cepat-cepat minta mati, ya. Repot itu gitu. Dikasih Tuhan itu apapun juga itu bersyukur. Bersyukurlah dalam segala hal. Wah, pinter loh, ngerti. Luar biasa itu. Setelah doa amin, pasti digarai. Cobaan, ya. Pasti digarai. Itu loh. Saya ngomong soal pengalaman. Tak kandani kalau enggak konco dewe enggak tak kasih tahu. Ya. Itu, kita berdoa hati-hati ya, gitu loh. Itu Tuhan pasti kasih. Kalau kamu pengen sabar, nanti dikasih ujian. Gitu. Kamu pengen apa? Doanya, Tuhan aku ingin melayani Tuhan sepanjang umur hidupku. Ya wis coba ana wong liya dongakno. Doakan. Atau ada orang lain yang ini. Bapak Ibu Saudara tahu, ada ibu yang penyapu sampah itu di luar, itu ada 2 orang tadinya. Yang satu itu begitu saya dulu beberapa tahun yang lalu, loh Pak Bambang, loh Bu kok, iya Pak, sampai kan sering di Bendul Merisi itu di tempat teman saya. Oh iya, udah cerita. Lama nggak kelihatan, terus yang kemarin tuh satunya, Pak, kabarnya apa? Ya baik, gitu. Terus ibu yang satunya mana? Oh sudah meninggal Pak, 2 tahun yang, waduh. Ya saya enggak ngomongin innalillahi, saya enggak ngerti. Terus ngomong-ngomong macam-macam, dia, ya yes Pak, anak Tuhan harus kuat. Loh, wong iki ternyata ngerti. Ya wis Bu, kalau gitu Tuhan berkati ya, gitu. Ternyata itu mungkin orang Kristen juga itu, kita enggak tahu. Nah, gitu. Kita enggak tahu dimanapun juga, kita itu dipantau, dilihat setiap waktu. Ya, kalau manusia rohani kita itu enggak siap loyo atau melakukan hal yang enggak benar, ya dilihat, oh tiba orang Kristen tuh kayak gini. Saudara jangan banyak lihat YouTube ya, banyak pelanggaran-pelanggaran di situ orang Kristen melakukannya. Bahaya, jangan ditiru itu. Ya, sudah kita fokus pada firman Tuhan ini. Kita beribadah di tempat ini yang setia, saling mengasihi, saling mendukung, dan kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena apa? Kita itu harus, tadi seperti saya katakan, kalau saya dikasih hidup, saya itu harus bekerja dan menghasilkan buah. Buahnya itu buah apa? Orang buah-buah roh ya, semua udah hafal pastinya.
Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Buah-buah roh itu yang pertama kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bisakah kita menguasai diri? Itu penting, itu yang paling angel. Terakhir sendiri nomor 9, penguasaan diri. Ya, kasih, ya mungkin bisa gitu. Tapi ya rada angel ya, itu. Belajar, sukacita, bersukacitalah senantiasa gitu. Itu kita harus tunjukkan. Wong Kristen kok lemas-lemas tok ae, susah tok ae ya. Harus bersukacita, karena dengan sukacita itu kita membangkitkan roh kita sendiri. Roh Tuhan tuh nanti bekerja bersama-sama dengan sukacita. Kalau kita nggak sukacita, ya apa bisa nyanyi? Mau WL-nya sampai keplok-keplok dan lain sebagainya, ya nggak ada sukacita, menurun gitu. Kemudian damai sejahtera, harus ada damai sejahtera. Ya, saya berpikir dengan tema yang ini ya, perbarui semangatmu dari dalam katanya. Kita itu karena semangat kita turun dari dalam. Tapi saya berpikir, jangan-jangan saya yang membuat semangat saudara-saudara ini menurun. Itu kita mesti introspeksi. Ya. Jangan-jangan saya yang membuat Bapak Ibu Saudara itu yang tidak bersemangat. Nah itu kita perlu koreksi. Apa yang salah dalam hidup kita ini? Sehingga orang lain tidak terberkati. Sehingga orang lain tidak bersemangat. Ya, itu kita harus koreksi setiap hari. Kita merenungkan firman Tuhan, merenungkan Tuhan, wis bener tadi Tuhan, anak salah toh Tuhan. Ya, dalam perbuatan saya sepanjang hari ini. Gitu. Sehingga buah-buah roh ini loh bisa kita capai. Ya. Kalau kita nggak bisa mencapai ini semua, terus bagaimana nanti kita? Kalau Tuhan Yesus datang kedua kali itu bagaimana? Ya mana buah-buahmu itu? Ya, pohon itu satu pohon, buahnya banyak ini 9. Enggak ada satupun. Bagaimana terus Tuhan melihat itu? Ya, itu. Dalam segala hal, ya, dalam keadaan apapun juga, kita harus bisa menghasilkan buah-buah roh itu. Kita minta Tuhan perbarui hari ke hari. Setiap waktu, biar mengubah hidup kita. Mengubah kita ini loh, roh kita ini supaya dibaharui. Ya manusia rohani kita. Wis manusia jasmani kita wis pakai apapun lah ya. Pokoknya pantas, bagus itu. Tapi manusia rohani lebih penting lagi. Dalam keseharian, dalam pelayanan, dalam pertemanan, dalam bekerja, manusia rohani. Ya. Kita tidak sadar, kadang-kadang orang bilang, kita harus memberitakan firman Tuhan. Gitu. Ngomong begini di luar, ya mereka yang tidak percaya sama ini lapo sih kok khotbah nanggone jobo. Nah gitu ya. Ya apa yang terjadi itu kita sampaikan. Seperti saya katakan beberapa waktu yang lalu, waktu omong-omongan beli sesuatu, oh ya Pak sekarang kabeh sulit ya Mas. Iya gitu. Wis ndak apa-apa Bu. Gitu loh, wis dinikmati aja gini. Oh yo, iku jenenge bersyukur Pak. Loh, dia mengerti, dia bisa mengartikan sendiri. Iku jenenge bersyukur Pak. Kita kan juga gitu harus bersyukur setiap waktu. Itu. Kembali lagi kepada teman saya juga ya. Karena saya ceritakan aja pengalaman pribadi, bukan pengalamannya orang lain. Jadi orisinil. Haleluya. Pernah saya sampaikan di sini. Saya ada teman yang seminggu mesti cuci darah 2 kali ya. Itu setelah beberapa minggu atau mungkin 1 bulan dirawat di rumah sakit Suwandi sana, salah satu teman saya bilang begini, yo sepurane ya maaf ya, kalau sudah kayak gitu itu udah akan panjang, udah sampai 3 bulan, dia bilang gitu. Saya dengar gitu, rasanya hati saya ini nggak terima gitu loh. Kok seperti Tuhan aja kamu bilang kayak gitu, ya gitu. Terus apa yang saya lakukan? Saya bergumul dalam hati saya itu. Tak datangi lagi teman saya yang sakit itu. Saya datangi, dia muslim, suami istri. Saya datangi ke sana, udah ngobrol-ngobrol, saya ngomong gini, mau pulang. Ini bukan dia yang minta, saya yang minta.
kamu mau tak doakan? Oh iya mau, ayo gitu. Ya wis, tak doakan gitu. Setelah didoakan ya bukan sekali lagi bukan karena doa saya, bukan. Itu membuktikan bahwa Tuhan itu mendengar setiap doa. Ya, dia terus bertahan sampai 12 tahun lebih sampai bosen ya cuci darah itu. Saya kasihan juga, waduh Tuhan, apa goro-goro aku mendoakan dia gak mati-mati. Nah itu ya, kasihan. Loh ini kan aneh ya. Tapi di situ Tuhan membuktikan bahwa doa itu didengar. Sekarang saudara berdoa begini, itu pasti dijawab sama Tuhan. Ya seringkali disampaikan di sini ya, hari ini, besok atau kapan. Ya atau tidak pasti dijawab sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya rindu di sini tuh bisa ada yang punya karunia-karunia untuk menyembuhkan. Ya, gitu. Sudah berbahasa roh banyak ya, tapi coba karunia-karunia itu ya diperoleh luar biasa, Saudara. Ya. Kemudian dikatakan tadi kenapa ya tadi jangan tawar hati ya. Meskipun manusia jasmani kita semakin menurun, kita tidak tawar hati. Tawar hati itu berbahaya. Tawar hati itu tidak semangat, tidak ada kemauan lagi, hilang keberanian, kecewa, putus harapan, patah semangat, patah hati, putus cinta, bukan, ya patah semangat. Itu tawar hati, berbahaya. Tawar hati itu dari dalam pasti. Ya, misalkan gini, wah patah semangat ya sudah. Saya sudah umur segini, kok masih disuruh nyanyi yang jingkrak-jingkrak. Loh, kamu belum nyoba. Nah, itu. Selalu saya katakan kepada siapapun juga, jangan patah semangat, cobaan dulu. Coba dulu. Nanti dari situ baru kita tahu halangannya, rintangannya, kesulitannya itu apa. Pasti nanti ada solusi, ada jalan keluar. Kita berdoa. Iya, gitu. Itu loh, jadi manusia rohani yang diperbarui dari sehari ke sehari, itu begitu. Jadi dia tidak tawar hati. Dia bersemangat terus. Dia tidak akan menyerah dengan apapun yang ada. Karena juga tadi sudah saya katakan, Amsal mengatakan, jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amsal 24 ayat 10 kan dikatakan demikian. Kecil kekuatan kita, kekuatan apapun juga, itu menjadi kecil. Ya, masalah yang besar, bukan kekuatan kita. Rugi kan kita, setiap minggu ke gereja, setiap Jumat berdoa, ya doa malam, tapi kita tawar hati. Sehingga menghadapi masalah akhirnya, waduh masalah itu yang besar. Gak punya kekuatan apapun juga. Karena apa? Tawar hati. Makanya kita perlu diperbarui dari hari ke sehari. Ya, perlu renew your spirit. Jadi tema-tema yang ada di sini itu bukan sembarangan. Harus kita rasakan. Harus kita bisa merasakan, menikmatinya. Oh iya, ternyata benar dalam hidup ini. Dikatakan kemarin hamba Tuhan, bukan kalau hamba Tuhan berfirman, memberikan renungan hari ini, yang ini, besok begini-begini. Enggak apa-apa, pertanyaannya kan sudah kita lakukan apa enggak? Kan gitu. Nah, kadangkala kita itu bosan ya mendengar. Itu tawar hati. Jangan tawar hati, kita renungkan, kita sudah lakukan belum? Kita sudah merasakan manfaatnya belum? Nah itu, kita hari ke sehari itu harus menggali itu terus. Semua sibuk, semua repot, pasti itu dengan keadaan, dengan kesibukan masing-masing. Tapi sempatkan waktu untuk berdiam diri, ya, untuk bersekutu dengan Tuhan. Sehingga pemulihan-pemulihan itu terjadi di tempat ini buat setiap saudara, baik muda, tua, laki, perempuan, semuanya itu. Roh Tuhan tidak pilih-pilih, asal kita berserah kepada Dia, memohon kepada Dia, pasti diperbarui. Kemudian yang lebih lagi, seperti Musa ya, dia bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, seperti seorang sahabat. Bukan dia bertatap muka kalau dikatakan di dalam Ulangan ya. Itu. Bukan terus dia kan tidak bisa manusia itu bertemu dengan Tuhan tatap.
Maksudnya erat gitu loh. Allah bisa bersuara sama Musa, pasti itu. Ya, berbicara. Ada keintiman dengan Sang Pencipta. Kita juga berusaha meraih itu. Ada keintiman, pribadi demi pribadi, kelompok berkelompok di sini dalam doa Jumat, ya. Dalam apapun juga. Itu berusaha kita ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Kalau enggak, wah kita lepas semuanya itu. Bahaya, benar-benar bahaya. Ya, jangan sampai melepaskan itu. Nanti saudara kalau sudah sering kali bersekutu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, akan merasakan khasiatnya, merasakan hasilnya itu. Bagaimana? Jangan bosan-bosan, sudah berdoa, kok ya tetap ngene-ngene uripe, loh, kan masih hidup. Nah itu, kita seringkali ngeluh dengan apa yang ada itu. Setiap hari mangane tahu tempe. Jangan mengeluh, bersyukur ya, masih bisa makan, banyak yang nggak bisa makan. Ya, kita banyak kali doa-doanya kok nggak dijawab, nggak introspeksi lagi, ya opo. Kita masih doa itu masih minta-minta atau gimana? Minta diperbarui sama Tuhan. Tuhan ajar aku menyembah Engkau, ajar aku Tuhan untuk memuliakan Engkau, untuk lebih dalam lagi bergaul dekat, intim denganmu. Ya, kita masuki hadiratnya Dia untuk memperoleh pembaruan-pembaruan untuk manusia rohani kita. Jadi supaya apapun yang kita kerjakan, kita lakukan bisa menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapannya. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Dan sudah lama sekali saya tidak mendengar kita mengatakan bahwa setiap pribadi, setiap orang Kristen itu mengemban, istilahnya mendapatkan satu amanat agung. Ya. Amanat agung itu perintah untuk memberitakan Tuhan Yesus kepada seluruh dunia ini. Bukan berarti harus, setiap orang difirmani kayak gini itu enggak ya di luar. Kita ini loh sebagai duta-dutanya Allah. Kalau buah-buah roh tadi itu enggak kita capai, bagaimana kita itu bisa menjalankan amanat agung daripada Tuhan Yesus? Ya, itu. Jadi kalau kita cuman beribadah, berdoa, minta berkat, minta kesembuhan, tidak apa-apa. Tapi harus ingat, tugas kita yang utama itu amanat agung itu sebelum Tuhan Yesus naik, berpesan. Kayak gitu, amanat agung itu. Jadikan semua bangsa muridku ya, gitu. Dengan kita mendoakan mereka, dengan kita bercakap-cakap, memberikan inspirasi melalui firman Tuhan. Biarlah kita tuh menabur aja, atau kita menyiram dan lain sebagainya. Ada yang mencangkul, ya, ada yang menyiram, ada yang menabur. Yang menumbuhkan ini Tuhan. Enggak usah ngoyo kita itu. Wah, kok enggak tumbuh-tumbuh? Kok gak bertobat-tobat? Kok enggak ndang dadi wong Kristen? Wis tak injili tak ini. Ya, itu kan kemauan diri kita pribadi. Ya. Pak Darmaji mencangkul, Pak Mesias menanam, menabur, Om Beni menabur, Tante Naomi gitu, memberikan pupuk dan lain sebagainya. Tuhan yang menumbuhkan semua itu, memberikan kehidupan. Itu harus benar-benar disadari. Jangan kita tuh memaksa Tuhan. Tuhan ini harus hidup, Tuhan ini harus, nggak bisa. Gitu. Jangan paksa Tuhan. Tugasmu itu apa? Tugasmu itu menanam, tugasmu itu menabur. Itu aja lakukan dengan baik, dengan setia. Kalau manusia rohani kita itu enggak dibangunkan, enggak diperbarui, kita enggak akan menyadari hal itu. Pasti memaksa kehendak kita kepada Tuhan. Enggak benar, enggak baik itu. Jadi amanat agung itu yang inti. Semuanya kita harus memberitakan Kristus kepada dunia ini, ya, menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara tahu kan, beberapa waktu yang lalu di Surabaya sudah mulai Natalan. Orang Kristen boleh waktu itu dilayani mungkin Philip Mantova ya, di balai kota segitu besarnya. Pasti mereka banyak PNS yang mendengar firman Tuhan, pasti itu.
ya biarin aja mereka belum ini. Tapi mereka pasti firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Demikian juga kita, ya dimanapun kita berada. Wis ya ngomong bisnis ya enggak apa-apa bisnis, ngomong apa gitu, tapi tetap oh ya firman Tuhan ini kayak gini. Belajar kayak gitu ya. Jadi kita itu bisa, oh jangan letterlek disampaikan begini, orang enggak akan terima. Pasti itu. Ya, opos itu. Nah, gitu ya. Tapi kalau kita punya hikmat, minta hikmat daripada Tuhan, pasti kita bisa menyampaikan, oh itu kayak gini. Akhirnya mereka mengerti. Sedikit demi sedikit kita beritakan hal itu. Ya, kita belajar, kita lakukan. Jadi, kenapa kita harus diperbarui manusia rohani kita dari sehari ke sehari, supaya kita mendapatkan perkenanan Tuhan, berhidup kita ini berarti di mata Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, dimanapun juga, pekerjaan Tuhan itu ada dimanapun juga, tidak di gereja ini saja, di luar itu juga pekerjaan Tuhan ada. Kita membawa amanat agung itu, dengan catatan manusia rohani kita harus dibaharui, semangat kita harus dibaharui, ya, jangan loyo, jangan aduh aras-arasen gitu. Kalau sudah merasa itu, cepat-cepat berdoa, cepat-cepat baca firman Tuhan, cepat-cepat memuji Tuhan, ya, supaya dibangkitkan lagi, diperbarui manusia rohani kita. Berhubung catatan saya sudah habis, maka saya sampaikan aja sampai di sini renungan firman Tuhan. Jadi inti dari semua itu yang saya sampaikan, bahwa kita mengemban amanat agung daripada Tuhan, tapi dengan manusia rohani yang dibaharui dari hari ke sehari. Ya, kita minta urapan Tuhan, minta kuasa Tuhan untuk mengurapi kita, untuk memulihkan kita semuanya. Haleluya. Engkau tak akan tinggalkan kami, Engkau tak akan biarkan kami jatuh tergeletak. Engkau yang sanggup memperbarui kami, memberikan kekuatan setiap waktu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkenan untuk memberkati kami semua pada siang hari ini, memulihkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan naikkan doa ini. Haleluya, amin. Dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Tiada Allah lain yang bisa menandingi, tiada Allah lain yang bisa sama seperti Engkau. Kami bersyukur siang hari ini juga kami memperoleh kekuatan yang baru melalui kebenaran firman-Mu. Kami boleh diperbarui, kami mengalami refresh dalam jiwa kami, sehingga kami menjadi dewasa secara rohani. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kau pakai lebaran menjadi saluran berkat-Mu. Kau berkati dalam pelayanannya. Kau berkati dalam kesehatan, Kau berkati dalam keluarga, dan juga seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kau yang sudah menyiapkan berkat-Mu dan Kau limpahkan berkat-Mu buat setiap kami. Maka saat ini juga sebelum kami berpisah pulang, penyertaan-Mu selalu ada buat setiap kami. Dan kami saat ini mengangkat tangan kami dan kami berserah kepadamu, maka Engkau turun tangan, memberkati dan memegang setiap tangan anak-anak-Mu. Maka sekarang sidang jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat, terimalah kasih, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai kita, selalu menjagai, melindungi, bahkan memberkati kita mulai saat ini sampai Engkau datang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kita semua yang percaya dapat katakan amin.